Ian sibuk membongkar kado-kado pemberian tamu undangan. Kamar mereka saat ini dipenuhi oleh tumpukan kado yang menjulang tinggi. Bahkan jika dibongkar, semuanya membutuhkan waktu semalaman. Ian tersenyum bahagia. Isinya semua banyak barang mewah. Berlitas tas Prada dan juga memberikan jam, perhiasan, dan menurut Ian berlebihan. Ian menyingkirkan barang yang sudah dibongkar ke samping. Taehyung yang baru saja keluar dari kamar mandi terkejut melihat Ian yang duduk di ranjang dan membongkar puluhan kado itu. Dia mengusap rambutnya yang basah dengan handuk dan berjalan mendekati Ian. Gadis itu sepertinya tidak menyadari kehadirannya. Taehyung menghela nafas besar padahal saat keluar dari kamar mandi sudah membayangkan istrinya menyambutnya dengan ngeri dan ekspresi menggoda seperti di film-film karena ini malam pertama mereka. Sayang, bisik Taehyung di telinganya dan mengecek punggung gadis itu. Ya, Taehyung minggir dulu, aku sedang ada kerjaan. Dia mendorong Taehyung pelan, dia sedang sibuk dengan kado-kadonya. Hal itu membuat wajah Taehyung berubah menjadi datar. Oh begitu ya, jadi kau lebih mementingkan kado itu daripada suamimu sendiri. Baiklah, terserah, urus saja, semua itu jangan pedulikan aku. Aku akan tidur di luar. Taehyung yang kasar mengambil bantal dan gulingnya dan keluar dari kamar. Ia terperanjat saat mendengar bantingan pintu yang begitu kuat. Sepertinya Taehyung benar-benar marah. Tapi kenapa pria itu harus berlebihan seperti itu? Kelakuan Taehyung kali ini seperti wanita PMS. Terserah, aku yakin kau akan menyesal mengabaikanku. Taehyung memiringkan tubuh dan nomor gulingnya. Dia sudah membayangkan malam pertama mereka yang indah, namun malah berakhir seperti ini. Taehyung menekuk wajahnya. Alis itu terlihat berkerut karena masih marah. Menyebalkan. Ian yang sadar bahwa Taehyung tak kunjung masuk ke dalam kamar mulai merasa resah. Pria itu sudah di luar sekitar 2 jam. Ian kemudian bangun dan menyingkirkan tumpukan kadonya. Apakah dia benar-benar marah? Ian yang melihat overthinking langsung melangkah keluar dari kamar untuk melihat suaminya. Ian berjalan ke arah ruang tamu dan dia melihat Taehyung yang berbaring di atas sofa dan menyamping. Ian tersenyum lega kemudian melangkah ke arah Taehyung. Dia melihat pria itu memejamkan matanya. Dia merasa sedikit bersalah karena mengabaikan Taehyung tadi. Ian menunduk dan menyentuh wajah tampan suaminya itu. Ya darling, ayo kita tidur di dalam. Kau yakin akan terus di sini? Dia membuka matanya perlahan saat mendengar panggilan lembut itu. Namun dia hanya menatapnya datar dan membalikkan wajahnya. Dia masih kesal. Ian yang mendengar hal itu meringis. Ternyata Taehyung benar marah. Suara itu terlihat sangat dingin dan datar. Maafkan aku, kita kembali sekarang ya. Jika tak mau, aku juga akan tidur di sini. Tanpa basa-basi, Ian tidur di sebelah Taehyung dan memiringkan tubuhnya, menyesuaikan dengan sofa yang sempit. Taehyung tak bergeming. Pria itu masih mengabaikannya. Ia benar-benar merasa frustasi.
Ia membukakan piyamnya perlahan. Dia tahu Taeyong belum tidur. Ia memeluk Pria itu dari belakang dan ceritanya mengusap dada bidang Taeyong yang masih dilapisi kaos polo berwarna hitam. Taeyong, maafkan aku ya. Taeyong bisa merasakan bisikan halus Yen ditambah tangan gadis itu yang mulai membelai tubuhnya. Yen tersenyum menakal. Dia kemudian memasukkan tangannya ke dalam Taeyong dan menyentuh dengan lembut. Ia tersenyum saat Taeyong mulai dan nafas pria itu mulai memberat. Taeyong, aku yang denganmu, apakah kau tega mengabaikanku? Yen terlihat Taeyong dengan sensual. Dia melepaskan hingga sini dengan jelas. Taeyong memejamkan matanya mati-matian. Dia menahan diri karena masih gengsi. Yen semakin liar. Dia langsung menarik punggung Taeyong hingga pria itu terlentang kemudian menundukki paha pria itu dan perlahan Yen tersenyum saat melihat wajah Taeyong yang berubah. Taeyong sakit tahu rasakan siapa suruh berani mengabaikanku. Kau tahu kan aku tak suka. Alis Taeyong berkerut kesal. Yen berkerut itu tersenyum lalu menyentuh alis yang maaf. Aku terlalu antusias sampai mengabaikan suamiku yang tampan itu. Dia menghela nafas kasar dan mulai berlunak. Yen menyentuh wajah Taeyong dan pria itu menyentuh telapak tangan Yen lalu mencupnya. Makanya jangan berkerut kesal. Oke, maafkan aku. Dimaafkan, tapi ada syaratnya. Kau gila ya, Taeyong, aku hamil muda. Bagaimana bisa kau meminta begitu lama? Taeyong kembali bersembunyi dan menyentuh perut Yen yang masih rata. Dari yakin kau pasti kuat, kanak hanya terguncang sedikit saja. Kasihan ada di mulutnya. Kurasa kau semakin tidak waras semenjak jadi suamimu. Memang aku kurang waras. Siapa suruh kau selalu saja lalu lalang di depanku tanpa bahkan saat sudah mengandung anak kita. Kau tahu sendiri kan aku lemah. Sudahlah, cepat selesaikan. Jangan tersenyum. Ikhlas tidak ikhlas. Puas kan? Dia tertawa dan mengucapkan Yen pelan. Yen harus saja masih kagum dengan Taeyong yang begitu profesional. Jangan lupakan membayangkannya saja langsung membuat Yen gatal. Hira tiba di depan rumah putranya setelah acara pernikahan. Taeyong memutuskan membawa Yen tinggal di rumahnya, bukan mention pribadi mereka. Hira datang pagi-pagi untuk memastikan keadaan Yen dan cucunya masih dalam kandungan. Di situ Hira juga membawa masakan kesukaan menantunya itu. Jalan pun akhirnya berjalan dan menunggu dari mobil. Ia menurunkan kacamata hitamnya dan menekan pin rumah tersebut. Setelah itu dia membawa barang bawaan dan masuk ke dalam. Hira melihat keadaan rumah yang masih sepi. Apakah mereka bertempur sampai pagi? Jika dia, maka harus kuberi pelajaran. Awas saja jika cucuku kenapa-napa. Hira berjalan mendekati sofa. Dia menyentuh dengan ujung telunjuknya dan kemudian dia melihat bagian di lantai.
Ira menjauhkan telinganya. Dia menghubungi Celine agar ikut masuk ke dalam. Sepertinya gadis itu butuh edukasi karena terlalu polos. Tak lama setelah Ira menghubungi Celine, gadis itu datang menghampiri Ira. "Ada apa, Nyonya?" "Celine, kau kemari, tempelkan telingamu di sini." Ira menarik tangan Celine dengan polosnya. Gadis itu menempelkan telinga di pintu itu dan mendengar suara dan arangan yang semakin keras. Ira menjamkan matanya kesal, menghela nafas, melihat kepala Sanchez. "Dasar bodoh, isi otakmu apa? Celine ini bukan diri, tapi mereka." "Oh, apakah harus ada teriakan?" "Terlambat tentu semua perempuan berteriak. Makanya kau harus coba dengan Jimin agar tidak selalu nob." Celine langsung terperangah dan kemudian wajahnya memerah. Dia baru tahu seperti itu. Celine membebaskan tangan di depan wajahnya yang panas. "Bagus sekali, siap-siap kau yang dimakan olehnya." "Celine, kau tak boleh terlalu polos seperti ini. Kau harus memiliki keahlian dalam hal ini." Celine merasa ikut selama sekolah di atas teladan. Celine selalu paham hal seperti dalam pelajaran biologi, tapi dia tidak melakukannya, jadi dia tidak tahu. Ia dan Theo duduk di meja makan. Mereka sempat terkejut saat sedang asyik bermesraan dan keluar dari kamar. Tiba-tiba ada Ian yang duduk di meja makan dan menatap mereka sambil tersenyum. Satu hal untuk membuat Ian malu, dan ternyata ada Celine juga di sana yang menatap wajahnya dan Theo secara bergantian dengan tatapan polos. "Oma, kenapa tak bilang jika mau datang ke sini?" Ira tersenyum. "Aku tidak mau bilang. Kenapa? Rupanya sangat mengganggu pasangan yang baru saja menikah. Kami tidak bebas. Seharusnya Oma datang seminggu kemudian saja," ucap Taeyong. Ian meringis mendengar ucapan suaminya itu. Ira merasa kesal. "Ya anak nakal." Ira berdiri dan posisi duduknya dan menepuk kepala Taeyong dengan keras sampai meninggalkan bunyi. "Oma sakit." Ian mengantukkan mulutnya mendengar ocehan Ira. Dia menatap ke arah Taeyong. "Maaf, Oma, ini masalah Taeyong." Dia memaksaku dan tidak memberi jeda. Ira menatap Taeyong dengan pandangan bengis, sedangkan Taeyong memberatkan matanya. "Kau benar-benar keterlaluan, Taeyong." "Tidak, Oma, istriku yang menggoda aku lebih dulu. Siapa yang bisa tahan? Itu salahnya." Sedangkan Celine hanya bisa menyimak. Dia menemukan istilah-istilah baru. Lumayan bisa ditanyakan nanti kepada Jimin sebagai bahan obrolan daripada dia selalu kaku. Mata Ian beralih ke arah Celine. Dia baru tahu Ira memiliki asisten rumah tangga yang sangat bening dan wajahnya terlihat sangat natural. Taeyong juga ikut melirik ke arah Celine. "Oma, aku belum pernah melihatnya." Taeyong tidak jadi melanjutkan ucapannya. Saat ini dia meringis sakit karena Ian mencubit pahanya dengan kuat. Bahkan gadis itu menatapnya dengan tatapan membunuh. Taeyong hanya tersenyum lebar sambil meringis pelan. "Oh, sakit sekali, sayang." "Berani menggodanya, tamat hidupmu." Desis Ian di telinga Taeyong. Pria itu menelan salivanya mendengar nada bicara Ian dan terdengar sangat galak. Ira seolah memahami situasi saat ini. "Tenang saja, Celine incarnya Jimin, sebentar lagi jadi hak milik. Benar kan, Sel?" Celine tidak tahu menjawab apa, hanya mengangguk kaku. Padahal lama Jimin mendekatinya, Celine tetap saja kaku dan dia sangat canggung jika bertemu dengan pria itu.
ucap Shireen padahal dia tidak berharap akan hal itu. Shireen sadar satu sosial yang berbeda jauh